Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Bagaimana kabar Anda ikhwan dan akhwat di Sabtu pagi hari ini, meskipun dalam keadaan cuaca sedikit mendung di Studio Rasil? Mudah-mudahan Anda tetap semangat untuk menyimak siaran kami, dan kita kembali berjumpa di udara edisi Sabtu 13 Jumadil Akhir 1446 Hijriah yang juga bertepatan di tanggal 14 Desember 2024 dalam program Bincang Rasil bersama dua narasumber kita, ada Ustadz Ibrahim dan Ustadz Hilal. Beliau berdua dari LPQQ Indonesia, Ustadz Ibrahim sebagai sekjen dan Ustadz Hilal sebagai bagian umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat, di kesempatan pagi hari yang cukup berawan ini, kami akan telah hadir dua narasumber yang mana mereka akan berbincang tentang wisuda qiraatil Quran 10.000 santri LPQQ Indonesia. Ini kalau saya baca di flyernya ini, insya Allah akan diadakan di Masjid Istiqlal Jakarta, gitu ya. Dan insya Allah juga akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saya Abi Agus ditemani Fajar di meja operator, juga ada Ondi di switcher Rasil TV. Baik, saya ke Ustadz Ibrahim atau Ustadz Hilal dulu? Ustadz Ibrahim. Baik, sehat Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, mau tanya, ini wisuda qiraatil Quran 10.000 santri LPQQ Indonesia ini apa? Silakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih sebelumnya kepada segenap pimpinan hingga perangkat yang mendukung dari Radio Rasil akan kesempatan yang diberikan kepada kami, dan kami berdua bersama Sayhuna Ustadz Hilal. Beliau luar biasa, salah satu tim penggerak utama di kami di LPQQ Indonesia. Sebelum kita lebih banyak berbincang tentang wisuda santri, ada baiknya kita tahu dulu apa itu LPQQ Indonesia, ya. Karena kok ujuk-ujuk wisuda nih, dari mana wisudanya, apa yang mau diwisuda, dan lembaga apa ini ya. 10.000 lagi. Itu jadi ini hal yang ya kadang-kadang luar biasa ya. Kita sendiri juga tidak menyangka sampai di sini langkah kita, dan sampai di sini ternyata Allah menunjukkan jalannya. Begini cara Allah benar-benar memberikan jalan, menunjukkan jalan, memberikan peluang pada kita. Yang pertama, LPQQ Indonesia. LPQQ Indonesia adalah lembaga pembelajaran qiraatil Quran Indonesia. Jadi kita ya secara definisi LPQQ Indonesia adalah berdasarkan ADART kami, organisasi yang independen dan terstruktur dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Ada tambahan, di bawah bimbingan tokoh ulama, tokoh masyarakat muslim, dan tokoh akademisi dari berbagai disiplin ilmu dan kepakaran. Artinya apa? Sejak awal kita berdiri, kita sudah memposisikan diri sebagai mitra kemenang.
ya. Itu sejak awal kita berdiri. Jadi benar-benar kita lembaga yang independen dan menjadi mitra Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu yang sudah kita declare sejak awal. Dan LPKK Indonesia didirikan oleh Syekhuna Kiai Haji Mahbub Soleh Zarkasi. Didirikan di Kerawang. Alhamdulillah Kerawang sampai saat ini masih Indonesia, masih NKRI, alhamdulillah. Jadi ya mudah-mudahan sampai akhir nanti tetap NKRI di Jawa Barat. Dan pertama kali LPKK dideklarasikan itu di Masjid Agung Syekh Kuro, Jawa Barat, Kerawang. Jadi pada tanggal 19 Desember 2021 itu pertama kali LPKK dideklarasikan. Jadi masih agak lokal, dan saat itu benar-benar beliau masih berjuang sendiri, Kiai ya, sebagai pendiri, kemudian mengalami perkembangan, dan pada tanggal 11 Desember 2022 LPKK dideklarasikan sebagai organisasi masyarakat secara nasional, sudah merambah ke nasional di Masjid Istiqlal. Waktu itu masih DKI Jakarta. Sekarang kan sudah DKJ ya, sudah beda nih. Jadi alhamdulillah kita sudah terbentuk di 33 provinsi. Jadi begitu. Dan alhamdulillah kita juga sudah melaksanakan milad pertama dan milad kedua. Milad pertama kita laksanakan di Masjid Istiqlal ya pada tanggal 4 November 2023, dan pada milad kedua kita dilaksanakan di Masjid Atin pada 20 Oktober nggih Ustaz Hilal nggih, 20 Oktober 2024. Jadi alhamdulillah sudah secara resmi milad sudah 2 tahun, 2 periode kita berdiri. Tetapi secara hukum ternyata kita masih bulan April kemarin. Jadi kita SK Menkumham resmi terbit itu pada April 2024. Jadi berdasarkan akta notaris nomor 17 pada bulan April 2024. Jadi secara sah secara hukum berdasarkan SK Menkumham pada tanggal 24 April 2024. Itu sekilas tentang LPKK. Dan alhamdulillah kita saat ini ya, yang kita usung adalah LPKK adalah Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an ya. Jadi LPKK mengusung Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an yang dilaksanakan secara serentak, bertahap, dan berkelanjutan. Ini untuk kalangan remaja, dewasa, dan lansia, juga untuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Ini jadi kita mengusung gerakan nasional ini, dan kita tidak mewajibkan pada satu metode. Hanya saja memang kita secara spesifik kita menggunakan metode yang relatif sangat baru. Jadi metode sistem pembelajaran yang kita gunakan adalah sistem pembelajaran klasikal. Jadi didaharkan, diteriakkan. Jadi kenapa kita menggunakan sistem pembelajaran klasikal? Karena sistem ini terbukti mudah dimengerti dan lebih cepat dipahami, karena seluruh panca indera ini dipacu untuk dimaksimalkan, baik itu pendengaran, mata maupun mulut, bahkan disertai dengan beberapa gerakan. Jadi dengan metode pembelajaran klasikal ini dipacu, dan insya Allah kita tidak lama-lama untuk bisa membaca Al-Quran ya. Alhamdulillah kita mengusung metode islah, cara cepat dan mudah belajar membaca Al-Quran. Insya Allah dalam 2-3 hari sudah bisa membaca Al-Quran dengan target bisa membaca surat Al-Mulk. Apa bedanya LPKK dengan Iqra, Pak?
Beda ya. Jadi kalau Iqra itu kebetulan saya dulu juga mengajar Iqra dan termasuk ya lama juga. Jadi kalau Iqra itu sampai hari ini sistem pelajarannya masih sorogan. Ya. Apakah metode Islah bisa digunakan untuk sorogan? Bisa. Sorogan itu apa, Mas? Sorogan itu satu-satu, one by one. Okay. Jadi satu maju gitu. Kalau LPK enggak. Jadi klasikal itu kita bentuk kelas secara berjamaah 20 sampai 50 kita kumpulkan, kita bentuk dalam satu kelas, kita ajarkan secara klasikal. Jadi muallim atau guru pengajar itu meneriakkan sekali, menyontohkan sekali, sedangkan untuk jamaah atau peserta atau santri itu mengikuti minimal 3 kali atau bahkan 7 kali agar lebih malakah, lebih cepat paham, lebih cepat hafal itu. Mungkin itu, dan itulah yang sudah lulus itu insya Allah nanti diutamakan ini kita untuk wilayah DKI Jakarta, wilayah Banten, dan wilayah Jawa Barat ini akan diadakan wisuda di Masjid Istiqlal di DKI Jakarta, DKJ Jakarta ya. Jadi insya Allah itu yang akan kita wisuda. Jadi mudah-mudahan senantiasa dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Amin. Allahumma Amin ya rabbal alamin. Baik. Ini kan ada 10.000, tapi saya ingin berbincang terlebih dahulu tentang LPKK yang didirikan oleh Ustadz Mahbub Soleh Zarkasi. Tadi seperti Ustadz Ibrahim menyampaikan, beliau Sekjen LPKK Indonesia Ikhwan dan Akhwat. Dan ini menurut Ustadz Ibrahim adalah gerakan nasional pembinaan dan mengajarkan membaca Al-Quran khususnya bagi masyarakat muslim yang tidak mendapatkan kesempatan belajar di masjid, di musola atau di pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam formal maupun non formal. Intinya adalah PKK ini adalah badan yang ingin mengentaskan buta Al-Quran ya Pak? Betul, buta itu ya. Al-Quran. Nah ini saya ke Pak Ustadz Hilal. Ustadz Hilal, ini kan ada 10.000 santri yang insya Allah nanti akan diwisuda di mana ini, di Masjid Istiqlal Jakarta. Kalau boleh tahu tanggal berapa, hari apa, dan apakah ini terbuka untuk umum Pak Ibrahim? Ustadz Ibrahim. Baik. Ustadz Hilal, mohon maaf. Ustadz Hilal. Ya, baik. Biasa baru ketemu kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radio Silaturahim yang mudah-mudahan insyaallah diberkahi. Lagi, Pak. Mohon maaf, Pak. Mudah-mudahan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya senang sekali, saya ini pemirsa suka ngedengerin Radio Rasil dari zaman dahulu kala, dan alhamdulillah sekarang sampai di sini ya, bisa membersamai para pemirsa. Jadi insyaallah wisuda Qiraatil Quran ini kita adakan di Masjid Istiqlal hari Ahad tanggal 21 Desember. Jadi hari Ahad Sabtu atau Ahad? Hari Sabtu, Ahwan. Hari Sabtu tanggal Sabtu 20 depan, ya? Sabtu depan, sepekan lagi insyaallah tanggal 21 Desember 2024, dan insyaallah memang secara spesifik yang akan kita wisuda adalah memang santri-santri dari LPKK. Namun masyarakat umum yang ingin hadir, ingin menyaksikan, ingin belajar dan juga pengen tahu lebih dalam terkait apa itu LPKK, kami persilahkan untuk hadir. Jadi kita membersamai bersama-sama. Syukur-syukur alhamdulillah dari silaturahim nanti kita bisa bergerak bersama-sama bagaimana Indonesia ini yang mayoritas adalah muslim, tetapi rupanya dari berbagai survei ada yang menyampaikan 65%, ada yang 72% muslim di Indonesia ini belum bisa baca Al-Quran. Jadi ini keprihatinan bersama. Jadi bagaimana nanti di Masjid Istiqlal kita bertemu, kita silaturahim, mudah-mudahan kita bisa bersinergi bersama-sama. Atau bagi Anda yang saat ini mungkin juga pengen sekali belajar Al-Quran, belum bisa dan mungkin banyak sekali kesibukan, waktunya belum sempat hadir, ayo di Istiqlal, nanti bincang-bincang dengan panitia, nanti kita lihat bagaimana suasana yang mudah-mudahan penuh keberkahan, dan nanti sepulang dari sana kita belajar bersama-sama. Karena insya Allah belajarnya tidak lama, jadi 3 kali pertemuan insya Allah sudah bisa membaca
Al-Quran. 3 kali kita ketemu, sekali ketemu kurang lebih 5 jam 6 jam, insya Allah sudah bisa baca Al-Quran. Jadi ibaratnya kalau kita belajar masuk hari Jumat, Senin kita insya Allah atas izin Allah sudah bisa baca Al-Quran. Dan inilah yang insya Allah tanggal 21 Desember nanti sebagai rasa syukur kita, sebagai apresiasi kita kepada masyarakat yang sudah berbondong-bondong belajar membaca Al-Quran. Mereka sudah bisa, kita kumpulin bersama-sama, kita syukuran bersama-sama, kita wisuda bersama-sama. Dan kebanyakan pesertanya adalah para senior nih, orang-orang dewasa dan lansia. Mereka selama ini mungkin tidak punya waktu untuk belajar, mereka sudah bisa, alhamdulillah. Baik, ikhwan dan akhwat, Anda bisa ikutan bergabung di acara kami di hari ini, bincang spesial, bincang rasil bersama LPQQ, lembaga Pembelajaran Qiraatil Quran. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya silahkan di 08 111 999 720. Saya ke Ustadz Ibrahim lagi nih, Sekjen LPQQ Indonesia. MPR pernah menyampaikan bahwa ini sangat mengkhawatirkan, Ustadz Ibrahim. 72% Muslim di Indonesia itu buta aksara Quran, Ustadz. Nah, betul. Ini kan miris ya, di negeri kita yang katanya negeri dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tapi 72% Muslim di Indonesia itu masih belum bisa baca Al-Quran. Ini mungkin dari yang anak muda, dari anak-anak, orang anak muda sampai orang tua, bahkan mungkin yang lebih miris mungkin para orang tua. Ini kan menjadi PR buat kita semua, Ustadz Ibrahim. Lalu bagaimana kemudian LPQQ menanggapi hal ini, Ustadz? Siap. Silakan, Ustadz. Nah, terima kasih. Jadi itu hal yang sangat memprihatinkan, nggih. Iya. Jadi kita awali, pertama kali kabar itu sebenarnya bukan dari wakil ketua waktu itu MPR Bapak Yandri Susanto ya. Jadi pertama kali itu digulirkan oleh Menteri Agama saat pembukaan MTQ di Padang 2020. Disampaikan bahwa angka buta aksara Al-Quran seperti yang disampaikan Ustadz Hilal adalah 65%. Oh, 65%. Setelah itu diulang dengan beberapa survei, ada dari DMI, ada dari IIQ, itu bahwa disampaikan juga oleh Bapak Yandri Susanto waktu itu 2023, angka buta aksara Al-Quran menembus hingga 72%. Ini tentunya bagi kita sangat memprihatinkan. Ini sangat miris ya. Terus pertanyaannya, di mana kita selama ini, sepanjang ini, padahal hampir di setiap masjid itu ada TPA. Hampir di setiap masjid nih kita di DKI ini aja, DKJ ini, hampir di setiap masjid ada TPA, ada TPQ. Tetapi fakta yang ada 72% ini buta aksara Al-Quran. Ini sangat memprihatinkan. Tetapi ya, kita harus ingat, dulu pun latar belakang kita Indonesia memang mayoritas penduduknya adalah Islam. Bahkan populasi Indonesia adalah Muslim terbesar di dunia. Itu sejak saya SD, saya SMP, bahkan kuliah masih terkenal itu. Tetapi review populasi April kemarin ya, itu ternyata Indonesia sudah tidak di peringkat pertama lagi, tetapi sudah menjadi runner up. Jadi penduduk Indonesia itu Muslimnya sudah turun 84%, sekitar 236 juta jiwa, jadi turun. Sedangkan ketiga negerinya para dewa tuh India, 200 juta jiwa. Sedangkan puncak klasemen ternyata sudah diduduki Pakistan. Pakistan itu kisaran 240,8 juta atau sekitar 98,18%. Ini artinya apa? Inilah fakta yang ada, bahwa secara presentasi populasi jumlah penduduk Muslim kita jauh menurun. Pertanyaannya, lah, kuantitas menurun, bagaimana kualitasnya? Ternyata dari fakta yang ada, angka buta aksara Al-Quran yang menurun, kualitasnya juga dipertanyakan. Itu yang membuat kita sangat miris. Tetapi
itu justru bagi kita para aktivis Al-Quran, para mu'alim-mu'alim yang siap membersamai Al-Quran, itu justru merupakan karpet merah yang sudah terbentang luas dihamparkan di hadapan kita untuk berjuang membersamai Al-Quran, untuk menuju sakaratul maut, tersenyum syahid, berjuang membersamai Al-Quran. Insya Allah begitu. Itulah jalan sudah terbuka luas. Insya Allah dengan membersamai Al-Quran kita bisa sakaratul maut tersenyum, syahid dengan ridho Allah. Insya Allah dengan kita semakin menggemakan gerakan nasional pengentasan buta aksara Al-Quran, insya Allah ya, dengan semakin membumi, insya Allah gerakan nasional pengentasan buta aksara Al-Quran ini dengan berjamaah semua akan lebih mudah dan insya Allah bertambah berkah. Jadi mudah-mudahan itu memang jalan kita, jalan pilihan kita, dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Amin. Itu. Kenapa angka buta huruf Al-Quran di Indonesia ini masih dikategorikan masih tinggi, Pak Ustadz Ibrahim? Apa yang menyebabkan hal ini terjadi, Pak? Tentunya banyak hal. Jadi banyak hal itu saat ini nih, posisi masyarakat yang sudah sibuk dengan pekerjaan. Oleh karena itu LPKKI Indonesia tidak mengambil katakanlah audien di TPA TPQ. Jadi jelas kita gerakan nasional pengentasan buta aksara Al-Quran yang dilaksanakan secara serentak, bertahap dan berkelanjutan untuk kalangan remaja, dewasa dan lansia. Kita memang menyasar masyarakat kita yang sudah sibuk dengan kesehariannya, dengan kesibukannya bekerja, dengan metode islah yang insya Allah 2 hingga 3 hari kita sudah terbebas dari buta aksara Al-Quran. Jadi memang kita termasuk yang mengambil jalur untuk bisa secara formal nih di kita itu 2 sampai 3 hari. Kalau kita melihat di TPA TPQ rata-rata dengan metode apapun, mau ikro, mau kiroati, dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan mereka pasti bisa membaca Al-Quran itu. Jadi kita menyasar komunitas-komunitas, misalkan komunitas-komunitas anak jalanan, komunitas Gojek. Juga kita menyasar di kalangan mahasiswa yang memang kita kerjasama dengan mahasiswa. Bahkan kita di MAN 10 kita sudah mengadakan training of trainer untuk siswa yang kelas 3 SMU dalam program pengabdian sosial. Jadi mereka di MAN 10 itu ada program namanya program kesalehan sosial. Jadi yang biasanya mereka sebelum lulus itu jadi marbot masjid, jadi mencuci, untuk mukena, juga untuk ngepel di masjid. Ini kita maksimalkan sebelum lulus. Mereka setelah kita training metode islah, mereka mengajar untuk membebaskan buta aksara Al-Quran itu. Baik. Saya ke Ustadz Ibrahim, ke Ustadz Haikal. Ustadz Hilal. Afwan, aduh, balik belum sarapan ya. Ustadz Hilal, ingin bertanya tentang terkait wisuda Qiraatul Quran besok di Masjid Istiqlal, Ustadz ya. Di Masjid Istiqlal ini kan rencananya ada 10.000. Ini berasal dari mana saja santrinya nih? Ya, baik, 10.000 ini insya Allah kita dari 3 provinsi, karena memang gerakan kita fokuskan meskipun kita sudah ada di 32 provinsi sebenarnya, tapi fokus gerakan kita dalam 2 tahun terakhir nih, karena kita mengukur kemampuan dan memang bergerak perlahan supaya dampaknya sangat terasa. Jadi kita melihat besar tapi kalau tidak berdampak sayang, lebih baik kita mulai perlahan tapi berdampak. Maka kita mulai memang dari Banten, DKJ dan juga di Jawa Barat. Maka peserta kita ini adalah berasal dari 2 kategori sebenarnya. Yang pertama adalah
santri, kita menyebutnya santri, mereka yang belajar, meskipun santri kita ini kebanyakan dewasa yang berasal dari KBMA. Jadi kami ini mengajarkan baca Al-Quran di sebuah tempat kita kumpulin namanya KBMA, kelompok belajar membaca Al-Quran. Jadi dari sanalah peserta wisuda ini berasal. Yang kedua adalah dari para muallim, para guru-gurunya. Jadi guru-gurunya yang sudah naik level, tidak lagi membaca Al-Quran tapi sudah di level bisa menghafal Al-Quran, maka kita juga akan wisuda di Istiqlal besok. Jadi dari Jakarta, Banten, Jawa Barat dengan 2 kategori. Yang pertama adalah santri-santri yang sudah bisa membaca Al-Quran, kita wisuda. Yang kedua adalah para muallim yang sudah bisa menghafal Al-Quran, juga akan kita wisuda. Begitu. Dan menambahkan tadi dari Ustadz Ibrahim, mohon izin, kenapa umat kita ini umat terbesar tapi kok sangat memprihatinkan tidak bisa membaca Al-Quran. Saya rasa ini keprihatinan bersama, pekerjaan rumah bersama, harus bergandeng tangan. Kita ini saat ini banyak diserbu oleh berbagai alternatif yang membuat orang ini nggak ngelirik Al-Quran. Kadangkala orang banyak melihat bahwa Al-Quran itu apa sih manfaatnya buat saya gitu, nggak ngedatengin duit, nggak ngedatengin kerjaan, nggak bikin anak saya pinter, nggak berprestasi, nggak bisa kuliah. Banyak anak yang kemudian SMP itu udah nggak mau, udah malu bersama Al-Quran. Ini karena pemahaman yang perlu diperbaiki bersama-sama, bahwa Al-Quran ini adalah pedoman, adalah petunjuk yang kalau kita meyakini, kalau kita mengimani bahwa kalau kita bersama Al-Quran, insya Allah kita bakal bahagia, sukses dunia dan akhirat. Ini yang sekarang nggak terbentuk. Umat itu nggak perlu sama Al-Quran, nggak bikin saya bisa diterima di kampus, nggak bikin prestasi saya keren, nggak ada duitnya. Pemahaman ini yang membuat umat ini kemudian jauh dari Al-Quran. Maka sebenarnya ada yang lebih esensial yang menjadi PR bersama, dan kita mengajak semua elemen untuk berkolaborasi bersama. Ayo, kita harus bersama-sama mengedukasi kembali bahwa hidup kita ini kita akan kembali kepada Allah, dan bekal apa yang mau kita bawa kalau kita hidupnya tidak sesuai dengan garis yang sudah digariskan oleh Allah. Kita sering dengar dari para kiai, dari ulama, kalau kita beli mobil Toyota ya panduannya mobil Toyota lah gitu, nyebut merek ini ya. Kalau kita beli kulkas ya panduannya kulkas lah. Ini kita hidup masa enggak pakai panduan? Akhirnya kita hidup mencontoh yang ada di TV, hidup mencontoh yang ada di medsos, hidup mencontoh yang ada di lingkungan yang belum tentu itu benar. Dan sayangnya sekarang memang Al-Quran banyak tidak dilirik, banyak tidak disukai karena itu dirasa nggak ada manfaat. Maka kita harus bersama-sama nih mengingatkan kembali umat manfaat Al-Quran itu apa, esensi Al-Quran itu apa, dan untuk bisa memahami, menjadikan dia pedoman hidup, ya gimana kalau nggak bisa baca. Apa yang bisa kita ambil? Itu kan salah satu langkah untuk bisa punya pedoman hidup, bisa membaca, kemudian masuk level selanjutnya memahami dan mengamalkan. Jadi ini kita baru di tahap awal mengembalikan umat, ayo baca Al-Qur'annya. Setelah itu kita bareng-bareng yuk amalkan bersama-sama supaya hidup kita ini bahagia dunia akhirat dan sesuai dengan garisnya Allah. Dan kalau kita simpulkan sekarang ini umat jatuh dalam penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah itu mas, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka cinta dunia, takut mati, maka mati-matian mengejar dunia, mencari uang segala macam, lupa kalau sudah mati yang dibawa bekalnya ini apa. Jauh dari Al-Quran, abai sama Al-Quran. Dan itulah sebenarnya yang diinginkan oleh musuh-musuh umat. Kalau di Al-Quran dibilang jauhkan umat Islam ini dari Al-Quran, bikin hiruk pikuk supaya mereka tidak kembali kepada Al-Quran. Hiruk pikuk ya sibuk kita bergosip, sibuk kita bermain-main di medsos, scrolling yang kadangkala tidak ada manfaatnya untuk kita sendiri, sehingga jauhlah dari Al-Quran. Maka ini yang kami lakukan di LPKIK adalah bagian dari sekian banyak yang harus kita lakukan. Kita mengambil peran di, ayo kita entaskan dulu dari buta aksara Al-Quran, nanti kita
mengatakan pasca pengentasan kita tidak selesai, karena mengentaskan buta aksara Al-Quran tadi kita sampaikan insya Allah dengan metode Islah 3 hari sudah bisa baca Al-Quran. Indikasinya dia sudah bisa baca Al-Mulk, sudah kenal harokat, sudah kenal mahorijul huruf. Tapi pasca bisa baca, nggak kita tinggalin itu santri jaminan kita. 3 hari. Kalau jaminan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dari yang sudah kita lakukan di berbagai KBMA, di ribuan KBMA, di ribuan santri ini, alhamdulillah. Karena begini, Rata-rata 3 hari sudah bisa baca. rata-rata insya Allah 3 hari kalau dia serius, dia mengikuti, dia aktif, pasti dia baca. Kenapa? Tadi kan sempat ditanya apa bedanya dengan Iqra. Kadangkala kalau kita ngelihat masyarakat kita nih Mas, kalau kita ajak ngaji fikih, kajian umum nih, majelis taklim seneng. Tapi begitu disuruh baca Quran, takut dia karena nggak bisa baca, malu, akhirnya sembunyi di tiang segala macam. Nah, metode ini klasikal, kita baca bareng-bareng yuk, gurunya yang membacakan, muridnya mengikutin, sehingga tidak perlu malu, tidak takut ketahuan salah. Dan karena seneng, karena happy, kita kasih makan siang segala macam, karena mereka happy cepat masuknya nih, dan kita minta suaranya yang keras. Begitu suaranya keras, mereka senang, cepat fasih. Dan alhamdulillah dari apa yang kami alami di lapangan, insya Allah hasilnya cukup sangat efektif. Dalam waktu 3 hari sudah bisa membaca. Tentu nanti perlu perbaikan sifatul huruf. Nah, nanti teman-teman yang lain bisa ambil peran. Teman-teman yang selama ini bergerak di dunia tahsin bisa ambil peran, entah itu metode umi, qiraati segala macam. Nah, pasca kita selesai nih sudah bisa baca, tapi diperbaiki ya. Ayo teman-teman gandengan tangan. Sudah bagus tahsinnya, pengen naik level, pengen hafal, ayo gandeng teman-teman yang bergerak di tahfidz Quran. Jadi ini kita mengantarkan mereka untuk terus akhirnya mereka bersahabat dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan masyarakat muslim di Indonesia ini nanti, mudah-mudahan kalau kita ketemu lagi entah tahun depan atau 2 tahun lagi, angka itu sudah nggak 65%, ya mungkin sudah turun jadi 30%. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa meniru sahabat-sahabat kita, satu rumah satu hafiz Quran. Ya. Amin. Kira-kira begitu Mas. Baik. Saya ingin ke Ustadz Ibrahim. Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pendengar. Bapak Utomo ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ibrahim. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, LPQQ ini tempat belajar ataukah metode belajar Quran? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Utomo. Jadi LPQQ itu adalah sekali lagi lembaga ya pembelajaran qiraatil Quran Indonesia. Nah, ini organisasi ya, organisasi yang independen ya. Di dalam organisasi itu ada ya, kita ada struktur organisasi. Struktur organisasi kita itu mulai DPP, DPW. DPW itu kalau DPP di ibu kota negara, DPW itu ada di ibu kota provinsi, DPD itu ada di kota atau kabupaten, ada DPC. DPC itu kita di tingkat level kecamatan. Nah, dari situ di masing-masing desa kita bentuk KBMA. Minimal satu desa kita adakan satu KBMA. Bahkan kalau di Jakarta Timur nih, ini sudah terbentuk 1 RW 1 KBMA. Bahkan Bekasi itu ada 200 KBMA, satu kecamatan di Tambun itu. Jadi KBMA itu adalah kelompok belajar membaca Al-Quran. Jadi itu kita buat TPA, ya? Nah betul, kita bentuk seperti itu. Hanya saja memang di KBMA kita, satu KBMA bisa katakanlah mewisuda beberapa generasi, beberapa kelompok. Jadi karena sistem pembelajaran kita yang cukup singkat, 2-3 hari lulus, kita bentuk lagi kelompok lagi, kita ajari lagi, lulus lagi, bisa begitu. Jadi kalau di Jakarta KBMA-nya di mana saja Pak Ustadz Ibrahim? banyak, ada utamanya nih yang sudah banyak di Jakarta Timur nih. Oh, Jakarta Timur. Iya, Jakarta Selatan juga ada. Jadi KBMA itu Jakarta di masing. Utara. Nah, Jakarta Utara juga ada. Bahkan Jakarta Utara itu ada yang tersentral di Jakarta Islamic Center. Oh, Nah, kebetulan yang membina KBMA itu adalah penyuluh. Jadi penyuluh dari KUA. Beliau namanya Umi Yeti. Jadi luar biasa, beliau itu wanita yang benar-benar berjuang menurut saya. Beliau ya walaupun usianya tidak muda lagi, tapi beliau
menggalang di sana, menggalang termasuk ibu-ibu pada daftar sama beliau dan diajari dengan metode islah ini. Baik. Apakah untuk menjadi KBMA itu harus mendaftar dulu ke LPPQ atau seperti apa prosesnya? Kita bentuk. Jadi kita dari DPD kita bentuk, ada juga dari mualim-mualim yang membentuk. Jadi kita bisa dua arah, bisa top down, juga bisa bottom up. Jadi ini inisiatif dari mualim terus membentuk KBMA juga bisa. Dari DPD membentuk karena kondisi yang diperlukan itu juga bisa. Jadi sangat fleksibel untuk itu. Yang penting proses belajar mengajar ini bisa berjalan dengan lancar. Dan mereka semua yang patut kita syukuri itu gratis kita. Ya, ini sudah jadi sudah menjadi kesepakatan kita yang ini merupakan ya awalnya dari ide Kiai Haji Mahbub Soleh Zarkasi. Beliau yang memberikan ide itu dan sampai hari ini kita senantiasa baik itu training of trainer, proses belajar mengajar di KBMA semua tidak dipungut biaya. Baik. Saya ke Ustadz Hilal sebelum kita jeda ya teman-teman. Kita jeda di pukul 9.30. Dari Bapak Kundarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hilal, mohon maaf saya ingin bertanya, untuk kaum disabilitas lumpuh nggak bisa jalan, apakah bisa ikut wisuda Quran di Istiqlal ini atau bagaimana? Terima kasih. Masya Allah. Ya Pak Kundarto atau Bu Kundarto nih? Pak Kundarto ya. Masya Allah, barakallah. Ini kita terharu nih dengan semangatnya. Insya Allah bisa. Karena memang Istiqlal sendiri ini didesain ramah untuk kaum difabel dan kami pun menerima dengan senang hati. Kami berbahagia. Silahkan hadir. Ya, silahkan hadir di acara kami bersama kawan-kawan. Kalau ada yang lain, silahkan diajak bersama komunitasnya. Malah kalau nanti ada komunitas difabel, insya Allah kita juga akan datang, kita bikin KBMA, kita belajar bersama-sama. Demikian Pak Kundarto, ahlan wa sahlan. Kami doakan semangat kami juga seperti Pak Kundarto nih. Baik, terima kasih Ustadz Hilal. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Bagi Anda yang ingin bergabung dan ingin memberikan pertanyaan, kami persilahkan di 08111999 seperti ada pertanyaan dari Bapak Tejo Sukmono dan Bapak Ramli di Tangerang. Kami akan jawab pertanyaan Anda setelah jeda berikut ini, jadi tetaplah bersama kami.
Silaturahim untuk Islam yang satu yang masih dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Ikhwan dan akhwat, terima kasih Anda masih bersama kami. Kali ini kita bersama LPQQ Indonesia, Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Quran. Insyaallah mereka akan mengadakan acara akbar wisuda qiraatul Quran 10.000 santri yang akan dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto dan juga Menteri Agama Nasaruddin Umar serta jajaran pengurus pusat LPQQ Indonesia, termasuk ada Ustadz Ibrahim dan juga Ustadz Hilal, begitu ya. Insyaallah. Baik, jadi bagi Anda ikhwan dan akhwat yang ingin hadir, Anda bisa datang saja langsung ke Masjid Istiqlal Jakarta pada hari Sabtu ya. Sabtu 21 Desember 2024 pukul 8 sampai dengan pukul 5 sore. Insyaallah. Ada 2 pertanyaan seperti yang tadi sebelum kami sampaikan. Ada Ibu Lili, begitu ya, nanti kita akan jawab. Kemudian ada Ibu Ani di Kemayoran, Ibu Eli, serta Ibu siapa ini, Ibu Mutia, serta Ibu Fatma. Kami ingin menyapa pendengar yang menyimak dari tadi, Ustaz, gitu ya. Masya Allah. Ada Bapak Tejo Sukmono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran tidak hanya sebagai bacaan, tapi yang utama adalah sebagai pedoman hidup yang lengkap, mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga masyarakat, bahkan negara. Maaf, apa tidak sebaiknya gerakan pemberantasan buta aksara ini disisipi juga dengan memahami Quran, sehingga diharapkan bisa mengajak umat untuk memahami agar dapat dijadikan atau menjadikan pedoman hidup. Syukron. Silakan Ustadz Hilal, Ustadz Ibrahim. Ya, baik. Masya Allah, ini tadi adalah pendapat yang menurut saya luar biasa. Tidak muncul kecuali saya pikir dari orang yang memang resah dan sudah merasakan pentingnya Al-Quran hadir dalam kehidupan dalam bentuk pengamalan. Betul memang. Jadi Al-Quran tidak hanya sebatas bacaan yang berpahala, tapi ia adalah petunjuk kehidupan. Dan kita sudah melihat banyak sekali yang sudah mengambil peran. Namun seperti tadi kami sampaikan, ini keprihatinan yang luar biasa bahwa dari sekian ratus juta umat Islam, tapi mayoritas belum bisa baca Al-Quran. Dan kami ingin mengambil peran ini, mengajak bersama-sama. Ini adalah tingkatan paling dasar, paling fundamental yang tentu tidak boleh berakhir di sini. Ya, selanjutnya begitu sudah menyadari pentingnya Al-Quran dan sudah bisa membaca, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat buat kita nanti. Syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Dan untuk menjadi syafaat itu Al-Quran harus jadi sahabat. Maka yang namanya sahabat, biasanya sahabat itu kan suka berbagi rahasia ya, Ustaz, ya. Betul. Kalau sudah berbagi rahasia itu pasti karena ada kedekatan. Dan kedekatan ini dibangun lewat berbagai interaksi. Yang pertama, kita suka tilawah. Kita suka dengan berlama-lama membaca Al-Quran. Yang kedua, interaksinya adalah melalui tadabbur. Yang kita baca perlahan-lahan. Kita mengajak kepada pemirsa, kalau sudah bisa baca huruf Arabnya, huruf Qurannya, ayo sisakan waktu kita, bukan sisakan, alokasikan waktu kita mulai membaca terjemahannya. Dan itu sudah banyak sekali terjemahan dari Depak. Al-Quran sudah banyak sehingga kita memahami. Apalagi sekarang di YouTube, di media sosial banyak sekali kita lihat konten-konten dari para ulama, dari para kiai yang membedah Al-Quran. Jadi aksesnya sudah sangat mudah. Lewat proses membaca, kemudian kita mentadabburi. Dari mentadabburi, kemudian kita mentafakuri juga. Kita pikirkan apa ayat-ayat ini yang dikehendaki oleh Allah dari kita. Setelah itu masuk ke tahap mengamalkan.
Jadi mulai dengan tilawah, tadabbur, kemudian tahu tafsirnya misalkan, dan mulai kita mengamalkan. Nah, dengan mengamalkan inilah insya Allah keberkahan itu akan melimpah. Membacanya aja satu huruf sudah diganjar 10 kali lipat, 10 kebaikan, satu huruf 10 kebaikan. Apalagi kita mengamalkan, maka insya Allah orang yang bersama Al-Quran, bersahabat bersama Al-Quran, nanti di dunia, di alam barzah, di akhirat akan mendapatkan syafaat dan kebahagiaan. Derajatnya di dunia Allah akan angkat, seluruh kebutuhannya Allah akan penuhi. Ini yang jarang, kita mati-matian kerja segala macam, tapi Qurannya diabaikan, padahal sumber keberkahan justru ada di situ. Jadi kepada Pak Tejo tadi, benar Pak, insya Allah ini menjadi concern kita bersama. Itulah kenapa kita menggandeng, yuk kami di LPKK ambil bagian di mengentaskan buta aksaranya. Habis itu silahkan kawan-kawan yang lain tangkep nih, ya lanjutkan nih. Kalau dia sudah senang baca Al-Quran, pasti dia ada di komunitas Quran. Lama-lama dia bisa baca di rumahnya sendiri, syafaatnya akan muncul, badannya lebih sehat, hatinya lebih bahagia. Lama-lama dia pengen tahu ini apa yang Allah pengen dari saya lewat bacaan ini. Lama-lama dia tadabburin dan dia mendapatkan, kok jadi tenang ya, kok urusan jadi lebih mudah ya, kok jadi lebih beres ya, kok keluarga jadi lebih asik ya. Akhirnya dia terus bersama Al-Quran, dan insya Allah bersama-sama kawan-kawan yang lain kita pengen lengkap lah interaksi sama Al-Quran dan jadi sahabat Al-Quran. Demikian Pak Tejo, barakallahu fiq. Baik. Kemudian Bapak Ramli di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mohon info di Istiqlal acaranya jam berapa sampai jam berapa? Silakan. Iya, insya Allah kalau acaranya sendiri secara formal itu dari jam 12 sampai jam 5 ya. Adapun untuk peserta memang kita sudah siap-siap dari pagi, dari jam 8 kita sudah gelari resik registrasi. Adapun acara resminya dari jam 12 sampai jam 5. Demikian. Baik, terima kasih. Demikian untuk Bapak Ramli di Tangerang. Ada pertanyaan Ibu Dharma di Bekasi, kami ingin menyapa. Terima kasih sudah menyimak siaran ini dari awal. Ada Ibu Lili. Oh, Ibu Dharma pengen hadir tapi lagi banyak acara keluarga. Ya nggak apa-apa Ibu. Ibu Lili, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi LPKK beserta tim yang sedang live di Radio Rasil, saya mendoakan semoga acara wisuda para santri di Masjid Istiqlal berjalan lancar dan sukses tanpa kendala. Untuk kru Rasil selamat bertugas, sehat selalu. Amin. Terima kasih Ibu Lili. Dan itu menjadi pertanyaan terakhir Bapak Ustadz Ibrahim dan juga Ustadz Hilal. Karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin sedikit closing statement Ustadz. Terima kasih ya. Sebelum kita akhiri, jadi begini. Jadi terkait dari pertanyaan yang sudah dijawab Ustadz Hilal juga tadi. Jadi sekali lagi, dimanapun tempatnya, kita LPKK ya, kita berpatokan pada visi dan misi kita sebagai organisasi. Jadi pengembangan silahkan, kita justru berharap lebih berkembang, tetapi visi kita adalah berkhidmat menjadi perekat umat melalui Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Quran. Sedangkan visi kita, memang kita dalam berorganisasi ini memiliki koridor misi yang spesifik. Jadi hanya ada 3. Yang pertama adalah pengentasan buta aksara Al-Quran, kita bergerak di situ ya. Dan yang kedua adalah menggalang dan membangun gerakan kebersamaan ya dalam melaksanakan kegiatan pengentasan buta aksara Al-Quran. Yang ketiga, meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan para mu'alim Al-Quran. Jadi kita bergerak fokus di situ. Apabila nanti seperti apa yang disampaikan Ustadz Hilal, ada butuh pengembangan, mari dari lembaga lain atau dari manapun bisa mengembangkan lagi. Kita siap bergandengan dan kita siap menerima masukan, kontribusi apapun. Kalau memang itu lebih baik, mengapa tidak? Karena kita tahu surga jauh lebih luas daripada dunia. Kita berharap ya tidak mungkin dong Rasil mau di surga sendiri, gak ada teman nanti. Terlalu luas untuk kita tinggali sendiri. Jadi mudah-mudahan kita semakin banyak teman dalam membersamai Al-Quran ini. Dan kita bergerak memang benar-benar berdasar dari
wasiat Rasulullah, baginda Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim, khairukum man ta'lamal qur'ana wa 'allamah. Jadi sebaik-baiknya orang adalah yang belajar membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Inna afdolakum man ta'lamal qur'ana wa 'allamah. Jadi orang yang paling utama adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu merupakan ya nasihat untuk kita pribadi yang senantiasa, agar senantiasa kita bersama, senantiasa istiqomah dalam membersamai Al-Quran. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Satu pertanyaan lagi. Ya, silakan. Dari Ibu Dewi baru masuk ya. Apa yang menyebabkan anak muda di Indonesia kurang akrab terhadap Al-Quran? Nah, ini sebenarnya apa yang disampaikan Ustadz Hilal tadi, ya. Jadi ini PR kita bersama. Jadi sekarang itu media sosial begitu luar biasa marak. Hampir tidak ada orang yang tidak punya HP. Tetapi ini senantiasa belum tentu dengan bijak cara menggunakannya. Menurut saya ini sangat berpengaruh, dan ini saatnya kita bersiar, mari kita senantiasa membersamai Al-Quran. Karena apa? Al-Quran inilah pedoman hidup kita. Apa kata Ustadz Hilal tadi, bahwa kita punya mobil, kita punya kulkas, ada petunjuk teknisnya, ya, ada buku panduannya, dan panduan kita adalah yang membuat kita tentunya. Kalau kita membuat panduan sendiri, ya pasti salah jalur, ya. Jadi pabriknya, ya panduan kita Al-Quran, kalam ilahi. Insya Allah dengan membersamai Al-Quran semakin menjadikan hidup kita senantiasa lebih berkah. Yakin bahwa semua yang ditulis oleh Allah, kalam Allah, itu pasti memang jalan petunjuk untuk kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Mungkin itu, terima kasih. Baik, Ustaz Hilal, terakhir closing statement. Ya, baik, pemirsa semua, ini wasiat untuk diri saya dan kita semua. Rasulullah SAW menyampaikan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u akharin. Sesungguhnya Allah itu mengangkat derajat suatu kaum karena mereka membersamai Al-Quran, dan Allah akan merendahkan suatu kaum karena mengabaikan Al-Quran. Maka mari saya dalam kesempatan ini mengajak kita semua yakin, seyakin-yakinnya bahwa kalau ingin bahagia dunia dan akhirat adalah Al-Quran. Jika kita memprioritaskan Al-Quran, maka Allah insya Allah akan memprioritaskan diri kita juga. Sebanyak apa huruf yang kita baca di Al-Quran, sebanyak itulah urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersama Al-Quran lah akan menyelamatkan jadi syifa di dunia dan akhirat, tidak cuma diri kita tapi anak dan keturunan kita juga. Maka bekal terbaik adalah bersama Al-Quran. Yakini, seperti saya ngajak, ayo teh ini enak, gado-gado ini enak, tidak akan terasa enaknya kalau tidak merasakan sendiri. Maka ayo semuanya yakin, Anda berdekatan hari ini, coba aja 1 jam bersama Al-Quran, tilawah bersama Al-Quran, rasakan bedanya. Allah akan kasih banyak sekali karunia-karunia yang membuat kita pasti terkaget-kaget. Bersama Al-Quran, insya Allah kita akan bahagia. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz Hilal, terima kasih Ustaz Ibrahim, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian program kita di pagi hari ini dalam Bincang Rasil bersama LPQQ Indonesia, Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Quran. InsyaAllah pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore di Masjid Istiqlal Jakarta, mereka akan mengadakan wisuda Qiraatul Quran 10.000 santri LPQQ Indonesia, dihadiri oleh Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Nasaruddin Umar. Jadi ini salah satu undangan resmi ya. Siap. Ustaz Ibrahim dan Ustaz Hilal melalui siaran ini. Jadi bagi Anda yang ingin hadir, monggo dipersilakan hadir.
mudah-mudahan Anda juga bisa menjadi aktivis dari LPK Indonesia. Ya, untuk siar. Untuk bersama-sama kita mengentaskan buta aksara Al-Qur'an, yang mana tadi disampaikan oleh dua narasumber kami ini bahwa cukup miris ada sekitar 70% lebih kaum muslimin di Indonesia ini tidak bisa baca Al-Qur'an. Semoga kita bisa menjadi bagian darinya, bersama-sama kita mengentaskan buta aksara Al-Qur'an. Akhirul kalam, kami yang bertugas di pagi hari ini, saya Abi Agus ditemani Fajar dan juga Ondi. Mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.